Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada Samsung Galaxy A32 atau dengan seri SMA325F dengan keluhan yaitu WiFi juga Bluetooth tidak bisa dihidupkan atau tidak bisa digunakan. Contohnya ini ya, Bluetooth kita pencet tidak ada reaksi, dan untuk WiFi warna coklatnya berbeda dengan warna sampingnya waktu dihidupkan atau di mode on. Kita masuk ke setting, ke koneksi, kita lihat masih off ya, padahal tadi sudah kita pencet on di sini dan ini kembali lagi off. Coba kita hidupkan Bluetooth, coklatnya juga berbeda, WiFi juga beda, dan ini tidak langsung on seperti biasanya, ini tidak mau on, cuman statusnya aja seperti ini, cuman coklatnya berbeda dengan bawahnya ini NFC ini. Seharusnya kalau dihidupkan langsung coklatnya seperti ini seperti itu. Kita kembali dan kita ulangi lagi, dia langsung sudah off sendiri. Jadi tidak mau kita hidupkan, tidak mau mode on. Coba kita nyalakan lagi, di sini cuman menghidupkan begitu terus ya. Jika kita kembali, dia langsung off modenya. Sama juga dengan Bluetoothnya, kita hidupkan, dia tidak mau. Jika kita kembali, dia modenya sudah off, jadi tidak mau dihidupkan. Ya, jadi WiFi juga Bluetooth tidak mau dinyalakan atau dihidupkan, tidak mau on sama sekali ya. Kita langsung cek pada bagian hardware-nya terlebih dahulu, tapi kita harus bongkar handphonenya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa, sebelum kita bongkar, kita cek terlebih dahulu di mainboardnya ada shortnya atau tidak, dengan cara kita atur selektor ke 1 kali ohmmeter. Probe positif kita tempel ke ground, boleh di mana saja, dan ini terlihat ya, terkena cairan di bagian ini. Nah, ini ada bekas cairannya ya, dia ada bekas cairan. Jadi memang kalau dilihat di skematik ini, kaleng ini adalah bagian Bluetooth dan WiFi. Ini ditutupnya juga terlihat ada bekas cairannya, jadi kemungkinan ini handphonenya terkena cairan. Dan ini adalah bagian WiFi sama Bluetooth kebetulan. Kita cek positif, kita tempel ke ground, yang negatif hitam kita tempel ke positif vibat. Kalau bergerak ini berarti negatif, bergeraknya fullnya segini ya. Multitester saya fullnya segini, baterainya habis. Dan ini positifnya tidak ada pergerakan, berarti tidak ada short pada mainboardnya. Lanjut
kita bongkar terlebih dahulu mesinnya. Ada satu baut yang harus kita lepas. Ya, dengan gampangnya sudah terlepas. Dan di sini indikator warna merah, berarti terkena cairan. Dan di konektor SIM-nya pun ada bekas cairannya. Ya, ini adalah kaleng penutup dari IC Bluetooth dan WiFi. Nanti kita akan coba cek di bagian ini. Kita lepas dulu kalengnya, tapi sebelumnya kita lepas semua kamera terlebih dahulu, kita amankan. Oke, sudah kita lepas kamera, tinggal satu. Dan nanti kita akan lepas kaleng penutupnya ini ya. Ya, kita akan coba lepas kaleng penutupnya. Oke, kaleng sudah terlepas. Ya, hati-hati jangan sampai ya seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai tercongkel IC atau komponen-komponen yang lainnya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kita dinginkan mainboardnya terlebih dahulu supaya tidak terlalu panas, dan langsung nanti kita akan melakukan pengecekan pada sekitar IC WiFi dan IC Bluetoothnya. Nah, ini adalah peta IC WiFi dan Bluetoothnya dengan, bentar saya cek, kode MT6631N. MT6631N itu adalah kode IC-nya, dan di sekitarnya ini ada kapasitor yang terkena imbas dari cairan, yaitu berjamur. Nanti coba kita bersihkan saja. Masih belum begitu masih hangat. Ya, kita coba perbesar supaya lebih jelas gambarnya. Ini adalah MT6631N IC-nya. Kalau kita lihat dari sini tidak begitu terlihat serinya, cuman ada kapasitor di sini yang agak berjamur atau gosong. Coba akan kita bersihkan terlebih dahulu. Ini kita ya, kasih bersihkan semuanya. Oke, tampaknya sudah lumayan bersih. Jadi kemungkinan komponennya tidak bermasalah, tapi tetap harus kita cek lagi dengan cara kita nyalakan handphonenya terlebih dahulu. Kita cek dulu kapasitor yang tadi agak parah terkena cairannya ya. Ya, kapasitor yang ini. Oke, ya. Kapasitor yang ini tadi yang terkena cairan mikron. Nah, ini positif, tidak ada pergerakan. Kita cek.
Ya, tidak full ya. Tidak full, berarti tidak ada short. Ini ground ini. Kapasitor yang kecil. Agak mencurigakan ini kapasitor yang kecilnya. Coba kita cek. Ada kapasitor kecil di sini. Oh, tidak. Ya, aman ya. Ternyata tidak short. Di sini masih ada sedikit kotoran, harus kita bersihkan sampai bersih. Ya, oke. Kita akan coba terlebih dahulu. Cek pipet lagi, apakah short. Aman. Kita pasang pada frame tanpa menggunakan kamera terlebih dahulu, cuma untuk mencoba aja. Oke, kita lakukan. Ya, sudah menyala. Kita cek pada WiFi tetap tidak mau menyala, Bluetooth juga tetap tidak mau menyala. Sama saja, ya sama, tidak mau. Apakah IC-nya bermasalah? Apakah IC ini atau ada jalur yang bermasalah? Kita akan coba tracking jalur terlebih dahulu. Jika nanti IC-nya yang bermasalah juga harus kita ganti ya. Yang jelas sekarang posisinya belum bisa dinyalakan WiFi-nya, masih tetap sama saja. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Dan kita akan track jalurnya di IC MT6631N, atau nanti kita akan ganti IC-nya juga. Nanti kita akan carikan apakah stoknya tersedia. Oke, setelah saya cek komponen-komponen, tidak ada yang short, tidak ada yang mencurigakan. Kita cek jalur juga tidak bermasalah. Yang belum kita cek jalur di bawah kaki IC-nya ini sendiri. Jadi saya putuskan untuk ganti sekalian diangkat, kita cek apakah ada jalur yang putus atau tidak. Tapi tetap saya akan melakukan penggantian IC-nya. Dan karena di tempat saya IC-nya mencarinya sangat susah, toko-toko pada kosong semua, saya mencari kanibalan yaitu dengan Redmi Note 8 Pro yang IC-nya berada di sebelah IC prosesor. Ini adalah MT6631N, sama serinya dengan ini MT6631N. Nanti saya akan kanibal dengan IC ini ya, karena IC barunya di sini sangat susah mencarinya. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk kita angkat dan kita ganti dengan IC yang baru.
Oke, sudah terangkat IC-nya. Oke, kita akan lepas dulu IC ini ya. Ini adalah Redmi Note 8 yang sudah mati, dan kita akan kanibal atau kita ambil IC WiFi dan Bluetoothnya MT6631N. Ya, ini IC-nya. Dan titiknya tadi sudah saya tandai supaya tidak keliru pemasangannya. Ini nanti langsung kita pindah. Ya, sudah terangkat. Langsung nanti kita pindah seperti ini. Ini adalah IC yang aslinya tadi, dan ini IC yang kita baru saja angkat. Kita akan pindah di sini. Kita singkirkan terlebih dahulu IC-nya. Dan di sini kita cek satu persatu kaki-kakinya, apakah ada yang korosi dan apakah ada yang putus, tidak tersambung ke komponen-komponen yang seharusnya tersambung. Nampaknya ini ada satu korosi yang harus kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan pengukuran pada kaki IC. Yang pertama adalah ini tegangan power, dan sebelah sini nomor 3, 1, 2, 3. Harus terkoneksi dengan kapasitor besar ini, dan ini tidak terkoneksi ya, berarti jalur powernya putus, makanya tidak bisa dinyalakan WiFi Bluetoothnya. Ini jalur power dari kapasitor ke kaki nomor 3 ini tidak nyambung alias putus. Nanti kita akan melakukan penjamperan di bawah kaki IC-nya. Ya, ini ya, sudah terlihat. Jadi ini adalah jalur power kaki nomor 3 dari sebelah sini. 1, 2, 3, dan harus terkoneksi dengan kaki kapasitor ini atau kaki kapasitor kecil ini. Ini tidak menyambung dua-duanya. Jadi nanti kita akan jumper di bawah kaki IC ya. Dari kapasitor ini ke kaki nomor 3 di IC-nya ya. Kita akan coba jumper terlebih dahulu. Oke, kita lakukan penjamperan. Saya putar dulu untuk mendapatkan posisi yang lebih enak untuk melakukan pensolderan, dan kamera akan saya dekatkan terlebih dahulu. Dan ini adalah kaki nomor 3, agak sedikit hilang. Akan kita lakukan jumper di bawah kaki IC. Nanti kita pasang IC-nya di sini.
kita dinginkan terlebih dahulu. Nanti kita akan coba setelah mesinnya kita dinginkan. Oke, dan ini mesinnya setelah kita tunggu sampai dingin, kita coba cek lagi jumpernya. Kita dekatkan kameranya. Oke, ini ya, jumpernya masih terpasang di kaki nomor 1, 2, 3 ke kapasitor sebelah sini. Ya, ini adalah jalur dari IC power untuk mensuplai tegangan ke IC ini. Jadi kalau tidak ada tegangan, IC ini tidak akan bekerja. Oke, akan kita coba apakah setelah kita jumper dan sekaligus kita ganti IC-nya bisa normal kembali WiFi dan Bluetooth-nya. Kita coba terlebih dahulu. Ini kan kita menggunakan dan pasang terlebih menggunakan mesinnya. Ya, oke, sudah nyala. Langsung kita cek, kita turunkan. Wah, ternyata sudah langsung menyala ya teman-teman. Logo Bluetooth-nya juga sudah ada, WiFi, Bluetooth, coklatnya sudah sama dengan logo speaker. Jadi sudah nyala. Kita cek langsung di pengaturan koneksi, dan tombolnya sudah menyala. Untuk WiFi-nya sudah mencari. Kebetulan di sini tidak ada Bluetooth, tidak ada WiFi. Dan untuk Bluetooth juga sudah menyala. Kita matikan, kita nyalakan, dan langsung on tanpa perlu berlama-lama. Untuk WiFi kita matikan dan kita aktifkan. Kebetulan di sini saya ada WiFi yang hidden. Saya akan coba masukkan. Oh, tampaknya antenanya belum kita pasang ya. Jadi dia tidak mau. Coba nanti kita pasang. Berarti ini nanti harusnya langsung terkoneksi dengan WiFi yang hidden. Oke, kita akan coba pasang. Kita lengkapi dulu kamera dan lain-lainnya. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Yang jelas sekarang WiFi dan Bluetooth-nya sudah bisa on, sudah bisa nyala. Pasang sekalian kamera dan kita pasang perintah supaya antenanya bisa pasang untuk mencoba WiFi dan Bluetooth-nya. Ya, antena Bluetooth WiFi berada di sini. Jadi kenapa tadi tidak bisa terkoneksi? Karena sinyalnya terlalu lemah, karena tidak ada antenanya. Coba kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, kita akan coba. Masih tetap nyala Bluetooth, logo masih ada. Kita cek di pengaturan koneksi WiFi. Kita tambah jaringan sekali lagi yang hidden tadi. Ya, sudah menghubungkan ini. Ya, sudah terkoneksi teman-teman. Di atas sudah ada logo WiFi dan full. Ya,
Oke ya. Kemudian untuk Bluetooth, coba kita searching Bluetoothnya. Saya aktifkan Bluetooth di HP saya dulu. Oh, ini langsung ada notifikasi ya. Oke, kita pindah lagi Bluetoothnya. Tidak ditemukan perangkat, jadi mungkin Bluetoothnya tempat saya masih belum on ya ini ya, karena saya gunakan untuk video, jadi belum bisa untuk mengaktifkan Bluetoothnya ya. Ini koneksinya dari WiFi sudah berjalan, menginstal aplikasi, jadi handphone ini sudah normal kembali. Tinggal kita tutup bagian tutup belakangnya seperti ini. Nanti kita bersihkan lemnya dan kita ganti dengan lem yang baru, lem LCD. Kita tinggal tutup seperti ini, dan hanya kita jumper dan juga kita ganti dengan IC yang baru, karena IC nya sudah tidak layak lagi karena sudah terkena cairan. Takutnya nanti short atau gimana, terjadi masalah setelah kita repair ya. Mending kita ganti saja. Dan ternyata ada jalur power ke IC yang terputus, jadi kita jumper saja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.